Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Jana dari Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Di sini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Identifikasi Morfologi Serbuk Sari pada beberapa tumbuhan dari suku Amaryllidaceae dan sumbangannya pada biologi SMA. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangatlah tinggi, baik flora maupun faunanya. Keanekaragaman hayati tersebut harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Flora yang banyak dimanfaatkan masyarakat adalah tumbuhan berbunga. Contohnya dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Kemudian, tumbuhan terdiri dari organ atau alat pembentuk tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, beserta bijinya. Pada bagian bunga terdapat alat kelamin tumbuhan, yaitu serbuk sari yang merupakan alat kelamin jantan pada reproduksi seksual tumbuhan berbunga. Menurut Mikaf 2013, bisa jadi morfologi serbuk sari dalam satu suku tumbuhan itu berbeda-beda dan menjadi pembanding antar tumbuhan dalam suku tersebut. Oleh karena itu, karakteristik morfologi dari serbuk sari menjadi suatu alat dalam menentukan taksonnya. Selama ini, para ahli taksonomi menggunakan morfologi akar, morfologi batang, daun, bunga, dan alat-alat tambahan dalam taksonomi. Khususnya untuk morfologi bunga, serbuk sari selain sebagai gametofit jantan, belum banyak digunakan sebagai bukti taksonomi. Serbuk sari atau polen memiliki morfologi yang khas. Menurut ahli, morfologi serbuk sari dapat diamati berdasarkan karakteristik yang dimiliki, yaitu ukuran serbuk sari, bentuk serbuk sari, unit serbuk sari, tipe apertura, jumlah apertura, kelas apertura, posisi apertura, polaritas serbuk sari, simetri serbuk sari, dan ornamentasi eksin. Kemudian, penelitian terdahulu mengenai serbuk sari menurut Islamia tahun 2016, hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik polen pada 10 spesies dari famili Fabaceae memiliki keragaman variasi. Unit polennya di antara 10% tetrat, 80% monad, dan 10% poliat. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Mareta tahun 2016 juga, dia menginformasikan bahwa dari 4 varietas Carica papaya memiliki persamaan karakter pada sifat unit bentuk serbuk sari, polaritasnya simetris, bentuknya tipe apertura, dan ornamentasi eksin. Tapi berbeda pada ukuran serbuk sari. Hal ini menunjukkan semakin rendah tingkat takson, maka semakin rendah variasi morfologi serbuk sari. Dari penelitian tersebut, belum ada yang mengungkap tentang identifikasi morfologi serbuk sari pada tumbuhan dari suku Amaryllidaceae. Karakteristik morfologi yang diamati adalah unit serbuk sari, bentuk serbuk sari pada tampilan polar dan ekuator, tipe apertura, jumlah apertura, kelas apertura, posisi apertura, polaritas serbuk sari, simetri serbuk sari, ornamentasi eksin, bentuk serbuk sari berdasarkan indeks dan ukuran serbuk sarinya sendiri. Kemudian, gambar serbuk sari dari hasil penelitian ini digunakan sebagai strategi baru dalam mengajarkan konsep keanekaragaman tingkat jenis, sehingga peserta didik dapat menambah wawasan tentang konsep keanekaragaman tingkat jenis. Sumbangan pembelajaran ini akan dikemas dalam bentuk LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi informasi tambahan mengenai keanekaragaman tingkat jenis yang dapat dilihat dari adanya perbedaan karakter morfologi serbuk sari pada beberapa anggota dari suku Amaryllidaceae. Berdasarkan uraian di atas, peneliti melakukan penelitian dengan judul Identifikasi Morfologi Serbuk Sari pada beberapa jenis tumbuhan dari suku Amaryllidaceae dan sumbangannya pada pembelajaran biologi SMA.
rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimanakah karakteristik unit serbuk sari, bentuk serbuk sari pada tampilan polar dan ekuator, tipe apertura, jumlah apertura, kelas apertura, posisi apertura, polaritas serbuk sari, simetri serbuk sari, ornamentasi eksin, dan bentuk serbuk sari berdasarkan indeks dan ukuran serbuk sari dari 6 jenis tumbuhan Amaryllidaceae. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui morfologi serbuk sari yang terdiri dari unit serbuk sari, bentuk serbuk sari pada tampilan polar dan ekuator, tipe apertura, jumlah apertura, kelas apertura, posisi apertura, polaritas serbuk sari, simetri serbuk sari, ornamentasi eksin, bentuk serbuk sari berdasarkan indeks dan ukuran serbuk sari pada 6 jenis tumbuhan Amaryllidaceae. Manfaat dari penelitian ini ialah penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk menambah informasi mengenai keanekaragaman morfologi serbuk sari pada beberapa jenis Amaryllidaceae pada bidang pendidikan, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber tambahan yang didesain dalam bentuk LKPD untuk materi biologi SMA kelas 10 semester ganjil pada KD 3.2, yaitu menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian adapun batasan masalahnya. Yang pertama, tumbuhan anggota suku Amaryllidaceae yang diteliti ada 6 jenis, yaitu kembang torong atau Hippeastrum puniceum, Crinum americanum, lili hujan pink atau Zephyranthus rosea, lili hujan putih atau Zephyranthus candida, lili air mancur atau Hymenocallis littoralis, dan Crinum asiaticum. Yang kedua, jenis tumbuhan Amaryllidaceae yang diteliti adalah tumbuhan yang tumbuh secara alami ataupun sengaja ditanam oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu karakteristik morfologi yang diamati adalah unit serbuk sari, bentuk serbuk sari pada tampilan polar dan ekuator, tipe apertura, jumlah apertura, kelas apertura, posisi apertura, polaritas serbuk sari, simetri serbuk sari, ornamentasi eksin, bentuk serbuk sari berdasarkan indeks dan ukuran serbuk sari. Metodologi penelitian. Pertama itu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode yang mengungkap data objek penelitian sebagaimana adanya. Oleh karena itu, penelitian ini mendeskripsikan karakteristik morfologi serbuk sari yang diamati yang terdiri dari unit serbuk sari, bentuk serbuk sari. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Penelitian akan dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai selesai. Pengambilan sampel serbuk sari dilakukan di beberapa daerah di Kota Palembang. Kemudian pembuatan preparat dan pengamatan dilakukan di Laboratorium Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Kampus Palembang. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah gunting tanaman, pisau cutter, pipet tetes, batang gelas, botol vial, tabung kultur, gelas kimia, tabung reaksi, tabung sentrifuge, hot plate, kaca objek dan kaca penutup, mikroskop, mikrometer okuler, dan kamera. Bahan yang digunakan adalah formalin 30%, alkohol 70%, asam asetat glasial, zat warna safranin, aquades, gelatin, gliserin pekat, dan fenol kristal. Kemudian natrium klorat, HCl, H2SO4 pekat, yang terakhir tisu. Adapun prosedur kerja pada penelitian ini, yang pertama ialah persiapan penelitian, yaitu pembuatan larutan FAA atau larutan fiksasi, kemudian pembuatan larutan bleaching,
dan pembuatan gliserin jelly. Yang kedua itu pengambilan sampel. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengetukkan bunga yang sudah mekar dan terbuka kepala sarinya pada kertas sampai serbuk sari berjatuhan di atas kertas. Kemudian sampel serbuk sari yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam tabung kultur yang telah terisi larutan fiksasi atau FAA. Kemudian yang ketiga itu preparasi serbuk sari. Yang pertama, serbuk sari dimasukkan ke dalam tabung kultur yang telah berisi larutan fiksasi FAA. Kedua, memasukkannya ke dalam tabung sentrifuge dengan 1000 rpm dan selama 15 menit. Kemudian yang ketiga, larutan FAA tadi dibuang dan diganti dengan asam asetat glasial dan asam sulfat pekat dengan perbandingan 9 ml berbanding 1 ml. Tabung dimasukkan ke dalam air yang sudah direbus hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius sekitar 10 menit. Kemudian yang kelima yaitu disentrifuge lagi dengan kecepatan 1000 rpm selama 15 menit. Yang keenam, kemudian dicuci dengan aquades. Yang ketujuh, sampel serbuk sari dicek di bawah mikroskop. Apabila masih tampak gelap, maka perlu dilakukan bleaching agar warna gelap tadi memudar. Kemudian dilakukan pewarnaan dengan safranin. Yang kesembilan, disentrifuge lagi agar sampel serbuk sari tersebut mengendap dengan kecepatan 1000 rpm dan selama 15 menit. Kemudian sampel serbuk sari tadi diambil menggunakan pipet tetes, kemudian diletakkan di atas objek yang diletakkan di atas gelas objek atau kaca objek. Kemudian ditetesi gliserin jelly, dan yang terakhir lakukan pengamatan dan pemberian label. Analisis data. Morfologi serbuk sari dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan membuat deskripsi morfologi serbuk sari tiap spesies berdasarkan karakteristik yang diamati, sehingga terlihat persamaan atau perbedaan morfologi serbuk sari tersebut. Pengamatan ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Kemudian untuk analisis kualitas LKPD itu dilakukan oleh validator, yaitu satu dosen dan satu guru SMA untuk divalidasi kelayakan LKPD. Berikut adalah tabel variasi persetujuan di antara para ahli. Dengan keterangan A sama dengan jumlah pertanyaan yang mana kedua ahli sama-sama setuju. B, jumlah pertanyaan yang mana ahli 1 dan ahli 1 tidak setuju, ahli 2 setuju. C, jumlah pertanyaan yang mana ahli 1 setuju, ahli 2 tidak setuju. D, jumlah pertanyaan yang mana kedua ahli sama-sama tidak setuju. N1 sama dengan A ditambah C, N2 sama dengan B tambah D, M1 sama dengan A ditambah B, M2 sama dengan C ditambah D, dan N sama dengan total keseluruhan. Kemudian untuk PO atau proporsi kesepakatan yang teramati dihitung dengan rumus PO sama dengan A ditambah D dibagi N, sedangkan PE atau proporsi kesepakatan harapan, di mana PE ini dihitung dengan rumus N1 dikali M1 dibagi N2 ditambah N2 dikali M2 dibagi M2. Dengan catatan, jika tidak ada perbedaan pendapat di antara dua ahli, maka nilai B dan C sama dengan 0 atau PO sama dengan 1. Jika tidak ada persetujuan pendapat antara dua ahli, maka A dan D sama dengan 0 atau PO sama dengan 0. Kemudian, dianalisis dengan menggunakan rumus koefisien kappa, yaitu K sama dengan PO dikurang PE dibagi 1 dikurang PE. Dengan keterangan, K sama dengan koefisien kappa, PO sama dengan proporsi kesepakatan yang teramati, PE sama dengan proporsi kesepakatan harapan, dan 1
sama dengan konstanta. Interpretasi skor koefisien kappa, dari koefisien kappanya dari 0,01 sampai 0,20, interpretasinya buruk. Dari 0,21 sampai 0,40 kurang, 0,41 sampai 0,60 interpretasinya cukup, 0,61 sampai 0,80 interpretasinya baik, 0,81 sampai 0,99 hampir sempurna, dan 1 interpretasinya sempurna. Demikian pemaparan proposal dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.